Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Kita masak gulai cumi gendut yuk. Jadi di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya, yaitu tentu saja cumi ya. Jadi cuminya ini kurang lebih 1 kilogram, isinya itu 3 ekor dan ini sudah dibuang kotorannya serta sudah dipisah kepalanya dan juga sudah dibuang kulit arinya dan ini sudah dicuci bersih. Sedangkan untuk membuat cuminya itu menjadi gendut tentu saja harus diisi ya. Jadi untuk isinya ini saya menggunakan tahu putih, ini ukuran kecil kurang lebih 10 buah dan juga campuran telur ayam. Telur ayamnya ini 2 buah, tapi sebaiknya gunakan 3 buah untuk ukuran tahu 10 buah seperti ini agar benar-benar melekat dan menyatu dengan sempurna untuk isiannya nanti sehingga tidak menyebabkan mudah buyar. Selanjutnya di sini ada untuk pelengkapnya yaitu cabai hijau. Untuk cabai hijaunya ini opsional ya, bebas untuk ukurannya. Di sini saya menggunakan cabai hijau dengan ukuran panjang seperti ini. Teman-teman juga boleh merajangnya menjadi lebih kecil-kecil. Penggunaan cabai hijau untuk pelengkapnya ini nanti akan menambah aroma kuah gulainya itu menjadi sangat menggugah selera. Oke, untuk bumbu gulai cumi gendutnya itu sendiri di sini saya menggunakan 20 buah cabai merah keriting, 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 2 ruas telunjuk kunyit, 1 ruas telunjuk jahe, 1 ibu jari laos yang akan kita geprek nantinya, 1 batang sereh yang akan kita geprek juga, lalu kemudian 4 sampai 5 lembar daun salam dan juga 2 lembar daun jeruk purut. Daun jeruk purutnya ini akan kita buang tulangnya agar nanti aroma wangi daun jeruk purutnya itu lebih keluar ya. Dan untuk gulai itu tentu saja wajib santan. Di sini saya menggunakan santan instan 2 saset. Nah, selain bumbu-bumbu tersebut tadi di sini saya juga menambahkan 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh lada. Untuk penambahan ketumbar ini opsional ya, namun di sini saya menambahkan ketumbar tujuannya adalah untuk mengurangi aroma anyir dari cuminya itu sendiri. Dan tentu saja selain bumbu-bumbu tersebut kita juga wajib menggunakan seasoningnya ya, yaitu garam, kaldu bubuk dan juga penyedap opsional tentu saja untuk penyedap dan kaldu bubuknya. Oke, lanjut kita sekarang ke langkah yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat untuk isian cuminya. Jadi pertama-tama untuk tahu putihnya ini akan kita hancurkan terlebih dahulu sampai halus. Lalu kemudian untuk telurnya kita pecahkan di wadah yang terpisah, lalu kita berikan seasoning berupa kaldu bubuk dan juga garam. Nah, untuk kaldu bubuknya boleh di skip ya, tapi untuk garamnya wajib diberikan, namun tidak usah banyak-banyak, cukup sedikit saja agar isian dari cumi gendutnya itu nanti ada rasanya. Jadi untuk rasa asinnya itu sekedarnya saja ya. Kalau terlalu banyak pemberian garamnya nanti takut terlalu over rasanya, karena nanti dari kuahnya juga kita akan mendapatkan rasa asinnya. Lalu setelah telurnya tadi ditambahkan seasoningnya, lalu kocok rata sampai seasoningnya larut dan tercampur merata, lalu kemudian tuangkan ke dalam wadah tahu yang sudah dihaluskan tadi, lalu kemudian aduk rata sampai semuanya benar-benar tercampur dengan merata dan lalu siap untuk diaplikasikan atau diisikan ke badan cuminya. Untuk perhatian, pengisian isinya ini cukup 2/3 bagian dari badan cuminya saja ya. Jadi jangan sampai benar-benar penuh, takutnya nanti ketika kita masak karena ini mengandung telur akan mengembang, takutnya nanti kalau terlalu penuh isinya itu akan keluar atau badan cuminya nanti akan menjadi pecah. Jadi cukup 2/3 bagian cumi saja yang diisi, sementara 1/3 bagiannya yang lain adalah ruang untuk kita menaruh kepala cuminya. Jadi letakkan kepala cuminya di bagian tengah seperti ini. Jadi untuk pinggiran sisi kiri dan kanannya akan kita sematkan dengan lidi. Jadi usahakan menyematkannya dengan lidi, kepala cuminya itu terkunci ya, agar nanti pas kita masak
kepala cuminya itu sendiri tidak terlepas. Jadi lihat seperti di video ya, untuk cara mengunci kepala cuminya itu sendiri, jadi agak dipres seperti ini ya. Dan juga untuk posisi menaruh kepala cuminya itu, jadi rumbai-rumbainya itu berada di bagian luar ya, jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk penyematan lidinya juga di ujung kiri dan ujung kanannya itu dilebihkan agak banyak ya, karena ini ketika dimasak nanti cuminya akan mengembang, sehingga kalau lidinya itu pas-pasan di ujung kiri dan ujung kanannya, takutnya nanti cuminya akan terlepas dari lidinya dan menyebabkan masakan cumi kita akan menjadi terbuka. Oke, ini dia semuanya sudah kita isi dan sudah kita sematkan, lalu ini kita sisihkan. Kemudian sekarang kita akan buat bumbunya. Jadi ini dia bumbu yang akan kita haluskan, yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, dan juga lada, dan juga jangan lupa diberi garam ya. Oke, setelah bumbunya dihaluskan, lalu kemudian bumbunya siap untuk ditumis. Jadi siapkan minyak untuk menumis bumbu secukupnya dan biarkan minyaknya hingga benar-benar panas. Lalu kemudian setelah minyaknya benar-benar panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, berikut juga sereh geprek dan laos geprek serta daun salam dan daun jeruk. Tambahkan juga 1 ruas ibu jari asam jawa. Lalu kita tumis semua bumbu ini sampai benar-benar matang, sampai benar-benar wangi dan tidak ada lagi aroma bau langu. Kurang lebih seperti ini. Kalau minyaknya itu sudah terpisah dengan sendirinya dari bumbunya, itu tandanya bumbunya sudah matang dan siap untuk kita tambahkan air untuk kuah gulainya ya. Untuk penambahan air untuk kuah gulainya ini, usahakan untuk cuminya itu nanti benar-benar terendam ya, agar kita tidak perlu membolak-balik cuminya karena rentan pecah. Setelah kita tambahkan airnya, lalu kemudian ini kita masak sampai benar-benar mendidih dan kita biarkan dalam kondisi mendidih kurang lebih 3-5 menit dengan menggunakan api sedang, agar bumbunya itu benar-benar tanak dan aroma langunya benar-benar hilang. Lalu kemudian baru siap untuk kita masukkan cuminya satu persatu dan perlahan-lahan. Lalu kita tutup rapat dan gunakan api sedang cenderung kecil sampai cuminya benar-benar matang, dan tujuannya ditutup rapat seperti ini agar isi di dalam cuminya itu bisa matang dengan sempurna ya. Setelah ditutup beberapa saat dan diyakini cuminya sudah matang, lalu kemudian tutupnya itu bisa dibuka dan kita tambahkan seasoningnya. Tambahkan garam sesuai dengan selera masing-masing untuk rasa asinnya, dan jika suka boleh ditambahkan kaldu bubuk dan juga penyedap MSG. Lalu kemudian kita masak sampai seasoningnya itu benar-benar larut dan tercampur merata serta meresap ke dalam cuminya. Tidak perlu diaduk-aduk ya, cukup disiram-siram saja agar cuminya tidak hancur. Lalu kemudian ini siap untuk kita koreksi rasa. Kalau sekiranya rasanya itu sudah pas, maka sudah siap untuk kita tambahkan santannya. Setelah santannya ditambahkan, lalu kemudian ini kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil sesekali diaduk-aduk untuk kuahnya saja. Lalu kemudian disiram-siramkan ke atas cuminya. Jadi perlahan-lahan saja seperti di video agar cuminya sekali lagi tidak hancur ya, dan juga tidak pecah santan. Kita masak beberapa saat saja setelah pemberian santannya, cukup sampai santannya itu larut merata. Setelah itu kita tambahkan pelengkapnya berupa cabai hijau tadi. Dan untuk cabai hijaunya ini cukup dimasak sebentar saja ya, kira-kira 1 menit. Jadi cabai hijaunya ini masih segar ya. Dan setelah ini untuk gulai cumi gendutnya siap untuk kita matikan api kompornya dan siap untuk kita sajikan. Masya Allah, ini aroma bumbu dari kuah gulainya yang bercampur dengan aroma cabai hijaunya sukses bikin lapar seketika ya. Dan inilah dia untuk resep kita kali ini, yaitu gulai cumi gendut. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk dijadikan referensi
informasi menu masakan yang akan disajikan untuk keluarga tercinta. Terima kasih banyak untuk semua yang udah mengklik video ini dan udah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu memberi dukungan kepada channelku ini ya, agar bisa semakin berkembang dengan cara like, komen, dan jika berkenan boleh banget mohon di-share untuk resepnya ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channelku, yang belum subscribe, bantu subscribe serta tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Semoga semua perbuatan baik teman-teman onlineku semuanya menjadi amal jariah ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video-video resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.